di awal dulu sudah pernah kita singgung hal tersebut ya, bahwa kalau kita punya sebuah kendaraan katakanlah, atau handphone gitu, kita beli dengan harga katakan 5 juta. Nah, setelah beberapa tahun kita pakai gitu ya, setelah kita pakai itu pasti nanti ketika kita jual nilainya akan turun. Nah, itu disebut dengan umur ekonomis dari sebuah barang gitu ya. Nah, umur ekonomis itu berapa lama? Nah, itu tergantung dari jenis barangnya gitu ya. Setiap barang tidak sama umur ekonomisnya. Namun juga kita tidak bisa memastikan sendiri gitu. Kita hanya memprediksi atau memperkirakan hal tersebut. Nah, misalkan kita Nah, di sini depresiasi sendiri itu adalah sebuah penurunan dalam nilai fisik aset seiring dengan berjalannya waktu dan penggunaan. Jadi walaupun tidak digunakan, itu akan mengalami depresiasi. Namun besarnya depresiasi mungkin akan lebih kecil dibanding kalau itu kita pakai terus. Nah, depresiasi ini digunakan oleh perusahaan untuk mengembalikan aset ya. Proses depresiasi dari aset ini juga disebut dengan pengembalian modal atau capital recovery. Nah, dalam konsep akuntansi, depresiasi adalah pemotongan tahunan terhadap pendapatan sebelum pajak. Sehingga pengaruh waktu dan penggunaan atas nilai aset dapat terwakili dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Nah, jadi bisa dikatakan ini adalah pendapatan brutonya gitu ya. Nah, jadi semua yang kita dapatkan itu harus kita kurangkan dengan apa? Dengan depresiasi, dengan pajak, dan juga dengan pengeluaran atau operasional yang lainnya. Nah, depresiasi adalah biaya non-kas yang berpengaruh terhadap pajak pendapatan. Sehingga biaya depresiasi ini harus dikurangkan untuk dikenakan pajak sebelumnya. Nah, gitu ya. Oke, misalkan faktor-faktor yang menyebabkan depresiasi itu apa sih? Nah, yang pertama adalah kerusakan fisik akibat pemakaian dari sebuah barang atau properti. Ya, kendaraan kalau kita pakai tentu akan sedikit banyak mengalami kerusakan ya, sehingga nilai jual kembali akan menurun. Lalu yang kedua adalah kebutuhan properti yang lebih baru, lebih baik, lebih besar, atau lebih kecil. Nah, ini adalah berkaitan dengan perkembangan teknologi gitu ya. Ketika kita beli handphone dengan harga 5 juta tahun ini, misalkan tahun depan saja itu pasti sudah ada handphone dengan seri yang lebih baru, sehingga handphone yang seri lama ini akan mengalami penurunan nilainya gitu ya. Nah, sehingga sesuatu hal yang akan termodernisasi itu kecenderungannya akan mengalami depresiasi. Nah, namun ketika kita berbicara tentang aset investasi yang tidak menurun seperti tanah ya, kenapa tanah tidak menurun ya? Karena kalau kita perhatikan tanah ini tidak ada pembaharuan, gitu ya, berbeda dengan kendaraan, berbeda dengan alat elektronik gitu ya, berbeda dengan mesin produksi yang semakin lama itu akan memberikan fasilitas yang lebih baik, memberikan kemudahan yang lebih baik gitu ya. Nah, di situ akan membuat barang yang lama memiliki nilai yang lebih kecil gitu, atau ya terjadi penurunan gitu. Nah, lalu juga ada keusangan properti akibat adanya teknologi. Nah, ini hampir sama yang kedua dengan yang ketiga ini ya, atau juga keusangan akibat tidak digunakan gitu ya. Sebuah alat kalau nggak digunakan pun juga kita beli, kita cuma pakai sekali terus kita diamkan. Nah, kira-kira apakah alat tersebut akan memiliki tingkat operasional yang sama? Saya rasa enggak gitu ya. Kendaraan kalau nggak pernah dipakai justru malah akan mogok gitu ya. Nah, dia akan akinya mati atau apa dan lain sebagainya, walaupun secara fisik terlihat masih baru gitu. Nah, ada dua kelompok depresiasi. Yang pertama adalah physical degradation ya, yaitu berkurangnya nilai aset karena umur pemakaian, sehingga kemampuan aset tersebut menjadi mulai berkurang. Lalu kebutuhan produksi atau jasa yang lebih baru, lebih banyak atau lebih besar, sehingga membutuhkan peralatan atau mesin yang lebih canggih atau lebih baik gitu ya. Lalu yang ketiga adalah penurunan kebutuhan produksi atau jasa. Nah,
penurunan kebutuhan produksi atau jasa. Nah, misalkan kebutuhan dari produksinya ini banyak, tapi produktivitas dari alatnya mulai menurun. Nah, itu akan disebut dengan physical degradation. Nah, lalu yang kedua ada functional depreciation. Nah, semakin majunya perkembangan teknologi sehingga aset tersebut menjadi usang atau ketinggalan zaman. Nah, misalkan gitu. Ya, banyak contohnya terkait dengan mesin produksi. Saya rasa kalian lebih memahami tentang mesin-mesin produksi seperti untuk pabrik dan juga untuk home industri misalkan. Lalu penemuan properti atau aset yang bisa menghasilkan produk lebih baik dengan ongkos yang lebih rendah dan tingkat keselamatan yang lebih memadai. Nah, ini adalah berkaitan dengan kemajuan teknologi sehingga akan membuat peralatan yang sebelumnya menurun nilainya. Berikutnya, apa sih manfaat dari depresiasi? Bukankah depresiasi itu merugikan? Gitu ya. Nah, sebenarnya depresiasi ini dapat digunakan untuk mengetahui nilai suatu aset terhadap waktu, gitu ya. Nah, jadi misalkan kita mau membeli alat dengan umur teknis atau alat ini ya umur layan alat ini misalkan panjang ya sampai 10 tahun lebih gitu. Nah, secara fisik itu akan menguntungkan bagi kita karena dia memiliki umur layanan yang cukup lama sehingga kita nggak perlu beli alat yang baru lagi gitu. Tetapi ya secara manfaat kalau kita kembali ke golongan depresiasi tadi, selain physical degradation ada functional depreciation. Nah, ketika kita menginvestasikan banyak uang di satu alat yang memiliki umur layanan panjang gitu ya, layanan panjang, nah di situ kita berarti akan menaruh uang itu di alat tersebut. Nah, sehingga uang ini terkunci di alat ini. Namun, semakin majunya perkembangan teknologi ini akan memunculkan inovasi-inovasi baru, alat-alat baru, yang mana tentunya akan pertama dia lebih canggih, ya. Mungkin yang kedua juga ongkos produksinya jadi lebih rendah. Nah, kalau kita sudah memiliki alat yang awal tadi yang pertama, dengan ongkos produksi yang ya cukup tinggi juga, walaupun dia jangka panjangnya masih awet, bisa 10 tahun sampai 20 tahun katakanlah. Namun selama 10 tahun ini apakah tidak ada penemuan-penemuan inovasi terkait dengan alat yang baru yang lebih mudah, lebih produktif, dan lebih kecil biaya produksinya. Nah, kalau tiba-tiba setelah 3 tahun muncul alat yang baru, ya alatnya ini ternyata secara produktivitas dia lebih tinggi dibanding dengan alat yang kita miliki. Nah, kita pasti akan menyesal sih gitu ya. Nah, ini padahal kita alatnya masih panjang umurnya, kan sayang kalau nggak dipakai. Nah, kalau dijual pun pasti depresiasinya akan cukup besar karena ada alat yang lebih baru. Jadi perkiraan itu juga harus kita pikirkan matang-matang ya, mau beli alat yang dalam jangka panjang atau kita mau beli alat dalam jangka pendek tapi jumlahnya kita perbanyak. Nah, saya rasa itu akan lebih aman. Ya, kita punya 2 alat dengan produktivitasnya setengahnya dari satu alat yang umurnya lebih panjang. Nah, namun harganya kalau dibandingkan mungkin nggak jauh beda ya. Nah, kalau dengan 2 alat dengan satu alat itu misalkan satu alat harganya 5 juta gitu ya. Yang alat satunya itu alatnya ini lebih produktif daripada 2 kali lipatnya satu alat yang harganya 5 juta tadi, tapi harganya 10 juta. Berarti kan kita tinggal tambahkan alat yang 5 juta tadi menjadi 2 unit supaya produktivitasnya tercapai. Nah, jadi jangka waktunya kita perpendek. Setelah 5 tahun kita akan recovery. Nah, ini tadi yang disebut dengan capital recovery gitu ya. Nah, kenapa? Karena suatu saat itu kita harus merestart operasional kita. Ya, sehingga kita nggak ketinggalan zaman. Kalau perbaruan kita ini terlambat, ya nanti kita akan kalah dengan kompetitor kita. Kecuali kalian memang mempertahankan nilai klasik dari sebuah barang. Ya misal contohnya apa? Contohnya adalah orang jual kuliner gitu ya. Kuliner kalau di dekat kampus kita itu ada namanya gudeg pawon nih. Nah, gudeg pawon itu dia pakai masaknya itu pakai tungku gitu. Di pawon itu dapur ya. Nah, istilahnya itu dapur. Nah, dia memang ciri khasnya adalah menggunakan peralatan yang sederhana zaman dulu.
karena itu ciri khasnya sehingga rasanya tetap sama dengan yang dulu ya. Lama enggak produksinya? Lama gitu ya, lama, dan tidak bisa sebanyak kalau kita pakai alat-alat yang sudah modern. Tapi apa? Dia menjual barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi. Kenapa? Karena dia memiliki ciri khas itu ya, dan keunikannya itu yang disajikan. Nah, maka dari itu ini nggak berlaku nih untuk depresiasi. Tapi kalau kita berbicara di pabrik, ya pabrik itu berarti kan kita harus menghasilkan produk yang banyak gitu ya. Nah, sehingga kita bisa menjual produk itu sehingga kita dapat benefit yang besar gitu ya, dan cost yang rendah. Nah, itu seperti itu ya. Lalu yang kedua, dapat digunakan untuk mengalokasikan depresiasi atau accounting depreciation dari nilai aset tersebut ya. Jadi kita bisa alokasikan, oh alat kita ini setiap tahunnya itu mengalami depresiasi berapa, kita bisa hitung gitu ya. Nah, jadi depresiasi ini karena tidak ada yang menjamin bahwa umur alat ini bisa bertahan berapa tahun gitu ya. Mungkin hanya klaim saja, klaim dari produsennya, misalkan alat ini mampu bertahan sampai dengan umur 10 tahun. Nah, berarti kita anggap setelah tahun ke-10 itu nilai aset ini 0 gitu kita anggapnya. Nah, jadi dari situ kita bisa hitung depresiasi tiap tahunnya berapa. Lalu yang ketiga, C, pengalokasian tersebut dipergunakan untuk menjamin bahwa aset yang telah diinvestasikan dapat diperoleh kembali setelah masa layannya selesai, atau benefit yang kita dapatkan itu bisa untuk menutup ya cost yang sudah kita keluarkan di awal gitu loh ya. Atau kalau kita hitung nilai presentnya itu lebih besar dari nilai present pemasukan, lebih besar daripada present pengeluaran kalau kita hitung secara analisis ekonomi teknik kemarin gitu ya. Nah, lalu yang D dengan depresiasi dapat digunakan untuk mengurangi pengenaan pajak dengan jalan bahwa aset yang diinvestasikan diperhitungkan sebagai biaya produksi, sehingga hal ini berkaitan dengan pajak. Nah, ini kalau ilmu ekonomi akuntansi murni ya, saya juga tidak begitu paham terkait dengan biaya pajak dan lain sebagainya. Kita hanya secara umum saja. Nah, istilah-istilah yang ada di sini yaitu depresiasi itu adalah penurunan dari suatu aset, atau kita sebut itu jumlah depresiasi ini adalah DT, atau selalu dihitung tahunan ya, tiap tahun per periode waktu sebenarnya. Nah, lalu basis atau biaya awal atau first cost atau unadjusted basis. Nah, di sini adalah biaya pemasangan dari aset termasuk biaya pembelian, pengiriman, fee pemasangan, dan biaya langsung lainnya yang dapat didepresiasikan termasuk persiapan aset untuk digunakan. Istilah unadjusted basis atau simple basis serta simbol B itu digunakan ketika aset masih dalam keadaan baru. Jadi nilai basis atau biaya awal ini adalah biaya pengadaan semuanya sampai alat ini siap digunakan. Ya, kita beli genset misalkan. Kita beli genset itu kan nggak cuma beli gensetnya aja, tapi kita harus buat instalasinya, pokoknya sampai dia siap digunakan. Kita buat tempat gensetnya, kita buat instalasinya, ya. Nah, kita buat panelnya. Nah, di situ masuk ke biaya pengadaan, biaya basis ini, ya, biaya awal. Nah, lalu berikutnya adalah nilai buku atau book value. Nah, ini menggambarkan sisa, ya, sisa atau investasi yang belum terdepresiasi pada buku setelah dikurangi jumlah total depresiasi pada waktu itu. Nilai buku atau disingkat dengan BVT ya selalu ditentukan pada akhir tahun. Jadi BVT ini bisa dihitung tahunan. Ya, kita bisa menghitung nilai book value ini setiap tahunnya. Nah, lalu ada periode pengembalian atau recovery period. Nah, di sini adalah umur depresiasi N dari aset dalam tahun untuk tujuan depresiasi. Nah, sedangkan nilai pasar atau market value ini adalah perkiraan nilai aset yang realistis jika aset tersebut dijual pada pasar bebas. Nah, tingkat depresiasi sendiri atau depreciation rate atau recovery rate adalah fraksi dari biaya awal yang diambil dengan depresiasi setiap tahun. Tingkat ini adalah disebut DT. Ya. Jadi tingkat depresiasi ini disebut DT. Ya. Mungkin sama setiap tahun, yang sering disebut dengan
straight line, rate, atau berbeda setiap tahun pada periode pengembalian. Jadi bisa sama, bisa berbeda. Nah, lalu yang terakhir adalah nilai sisa atau salvage value. Nah, perkiraan nilai jual atau nilai pasar pada akhir masa pakai dari aset tersebut. Nah, nilai sisa ini disebut dengan SV. Ya, nah ini istilah-istilahnya. Nah, ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk menghitung depresiasi. Pertama ada metode garis lurus atau straight line. Metode depresiasi ini bertujuan untuk mengalokasikan depresiasi secara merata selama umur pemakaian atau umur teknisnya. Lalu yang kedua ada metode declining balance. Nah, metode yang bertujuan untuk mengalokasikan depresiasi yang lebih besar pada awal umur teknis daripada akhir umur teknis. Jadi di awal itu lebih besar depresiasinya dibanding dengan di akhir umur teknis. Lalu ada metode sum of year digit atau SYD. Nah, metode ini bertujuan untuk mengalokasikan depresiasi yang lebih besar pada akhir umur teknisnya daripada awal umur teknisnya. Kebalikannya declining balance. Nah, kita lihat di sini. Sekarang kita masuk ke metode straight line depreciation atau SL. Nah, metode ini mengasumsikan bahwa aset terdepresiasi secara konstan, ya, atau mirip dengan annual. Jadi tiap tahunannya itu sama. Depresiasi ini ditentukan dengan mengalihkan biaya awal atau nilai B tadi dikurangi dengan nilai sisa atau SV pada tahun yang ditentukan. Dengan laju depresiasinya D atau DT tiap tahunnya, atau sama dengan dibagi dengan periode pengembaliannya, nilai N-nya, ya, umur teknisnya berapa. Nah, persamaannya adalah kita mencari nilai laju depresiasi atau DK, gitu ya. K ini adalah tahun ke K, ya, bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, tergantung dari umur layannya. Di mana nilai K pasti lebih kecil dari umur layan, ya, atau umur teknisnya, tapi lebih besar dari 1, gitu ya. Nah, lalu nilai DK bisa dicari dengan persamaan biaya awal atau B dikurangi dengan SV. Nah, SV tadi apa? SV tadi adalah nih nilai sisa, ya, nilai sisa pada tahun ke N, ya, N, nilai N ini adalah umur manfaatnya atau umur layannya maksimal berapa tahun, gitu ya. Nah, dibagi dengan umur layan atau umur manfaatnya. Nah, sedangkan nilai depresiasi kumulatif selama tahun ke K atau tahun yang ditinjau itu sama dengan DK tadi, nilai depresiasi pada tahun ke K tadi dikalikan dengan tahun yang ditinjau atau K-nya. Nah, setelah ini kita masuk ke contohnya saja. Nah, sedangkan nilai BV atau nilai buku pada akhir tahun ke K, ya, nilai buku pada tahun akhir ke K adalah nilai awal dikurangi dengan nilai depresiasi kumulatif selama tahun yang ditinjau. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Nih, misal sebuah gergaji listrik untuk memotong kayu pada perusahaan furniture mempunyai basis harga atau harga awalnya itu $4.000 dan memiliki umur layan atau umur manfaatnya 10 tahun untuk 10 tahun, ya. Nah, pada akhir umur manfaatnya diperkirakan alat ini tidak punya nilai sisa atau nilai sisanya sama dengan 0, SP-nya 0. Nah, maka tentukanlah jumlah depresiasi tahunan menggunakan metode straight line atau garis lurus dan tabelkan jumlah depresiasi tahunan dan nilai buku alat tersebut pada setiap akhir tahun. Bentar. Nah, ya, kita selesaikan. Nih. Nah, contoh perhitungannya, ya. Mula-mula, ya, di sini yang kita ketahui adalah B, ya, nilai B adalah 4.000 di sini. Ini saya coret-coret.
Nah, ini adalah nilai B. Ya. Kalau bermanfaatnya ini adalah nilai N. Ya. Pada akhir umur manfaatnya diperkirakan sisa alatnya sama dengan 0 SV. Ya. Nah, tentukan jumlah depresiasi tahunan menggunakan metode garis lurus. Yang ditanya adalah DT. Tabelkan jumlah depresiasi tahunan dan nilai buku alat, ya. Nah, DT atau DK ya. Nah, DK itu. Jadi dicari adalah tiap tahunnya. Nah, sekarang ini kayak kita misal mencari nilai depresiasi pada tahun ke-5. Nah, kita pakai persamaan yang ini ya. Ini depresiasi kumulatif pada tahun ke-5. Jadi berapa depresiasi kumulatif pada tahun ke-5? Atau juga kita bisa menghitung nilai depresiasi pada tahun pertama atau setiap tahun itu seperti ini, gitu ya. DK pengurangan depresiasi pada tahun ke-1. Nah, di sini kita asumsikan bahwa tadi nilai DK di bintang ya, K sama dengan K kalikan DK, di mana nilai DK-nya ini sama dengan B dikurangi SV dibagi dengan N gitu. Nah, karena ini sama dengan depresiasi kumulatif tahun ke-5 itu dikalikan dengan K, maka ini kita substitusikan. Nah, di sini B-nya adalah 4.000 dikurangi SV-nya berapa? 0 ya. Tadi dibagi dengan umur manfaatnya 10 tahun. Nah, ini berapa? Sama dengan 400. Nah, ini adalah nilai depresiasi tahun pertama atau setiap tahun. Nah, nilai kumulatif pada tahun ke-5 ya berarti sama dengan ya ini DK-nya adalah D5 seperti pada contoh. Nah, ini berarti 5 tahun dikalikan dengan 400 dengan 2.000. Nah, 2.000 pada tahun ke-5 gitu ya. Nah, sehingga berapa nilai sisa alat pada tahun ke-5 gitu kan. Nah, kalau kita pengen tahu sisa alat tahun ke-5 berarti ini ya. Nah, kita sudah tahu nilai kumulatif depresiasi sampai tahun ke-5 adalah 2.000. Berarti nilai alat kita ini berkurang $2.000 pada tahun ke-5. Sehingga pada tahun ke-5 kita lihat nilai sisa alatnya adalah 2.000 dengan nilai depresiasi tahunannya adalah $400 ini per tahun. Nah, kurang lebihnya seperti ini untuk metode straight line-nya ya. Jadi setiap tahunnya itu sama, ini $400. Sehingga pada tahun ke-0 tahun ke-10 maka nilai sisanya BV-nya pada tahun ke-10 sama dengan 0. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu yang metode berikutnya adalah declining balance depreciation. Nah, disebut juga metode persentase konstan atau formula Matheson dengan asumsi bahwa biaya depresiasi tahunan adalah suatu persentase yang tetap dari nilai buku awal tahun. Karena aset terdepresiasi sama setiap tahunnya dengan jumlah yang sama, maka nilai buku setelah T tahun pelayanan BVT akan sama dengan analisis basis B dikurangi dengan waktu depresiasi tahunan K. Nah, metode declining balance ini merupakan metode di mana nilai aset akan menyusut lebih cepat pada tahun-tahun awal. Ya, jadi di awal-awal itu dia akan lebih besar. Metode ini juga dikenal sebagai metode depresiasi dengan persentase sama atau tetap. Besarnya depresiasi tahunan diperoleh dengan mengalihkan nilai buku setiap awal tahun atau nilai B-nya dengan persentase yang sama yang disebut dengan D dalam bentuk desimal. Nah, rasio depresiasi tersebut dilambangkan dengan R.
Ya, sampai mana ini tadi? Nah, sampai di sini. Ya, rasio depresiasi tersebut dilambangkan dengan R, di mana nilai R ini lebih besar dari 0, lebih kecil dari 1. Di mana nilai R sama dengan 2 per N jika digunakan 200% dari biaya awal. Lalu R sama dengan 1,5 dibagi N jika digunakan 150% dari DB, dari declining balance-nya. Ya. Nah, karena nilai D menggambarkan laju depresiasi, jika D 2 kali besarnya metode garis lurus atau R max-nya sama dengan 2 dibagi N, ketika laju depresiasi dipergunakan, maka metode ini dikenal dengan double declining balance atau DDB. Nah, laju depresiasi aktual untuk tiap-tiap tahun K relatif terhadap biaya awal adalah, nah, D1 sama dengan B, biaya awalnya dikalikan dengan nilai R-nya. Nah, lalu DK ini adalah berarti ya depresiasi tahun ke K sama dengan biaya awal dikalikan 1 dikurangi nilai R, pangkat K dikurangi 1 kalikan R. Nah, untuk kumulatifnya sama dengan biaya awal dikalikan 1 dikurangi 1 dikurangi R pangkat K. Sedangkan biaya sisa pada tahun ke K, book value-nya sama dengan B dikalikan 1 dikurangi R pangkat K. Sedangkan BVN pada umur tahun layannya ya tinggal diganti umur K-nya diganti dengan R. Nah, contohnya, misalkan dari contoh 1 tadi ya, mesin gergaji tadi nilai B-nya 4.000, dengan metode declining balance, jika misalkan kalau kita pakai dengan nilai R-nya 2 per N, dan yang B adalah 1,5 per N. Ya. Ya, gimana ini, mau ada pertanyaan atau gimana? Derby, halo Derby Arianto. Ya, tolong di-mute ya Mas. Oke. Nah, kita selesaikan dengan nilai R sama dengan 2 per N dulu, atau N-nya 10, berarti nilai R-nya adalah 0,2. Nah, misalkan kita ingin meninjau pada R tahun ke-6. Ya, R tahun ke-6, berarti nilai depresiasinya adalah B, ya, ini adalah B. Berapa sisa nilai alat pada tahun ke-6? Misalkan kita anggap ini nilai B, 1 min R pangkat K. Oh, ini 5 ya, 5 bukan 6 ya. Oh, sorry, ini K min 1. Oke. Nah, gini dikalikan dengan R. Nah, hasilnya adalah 262,14 dolar. Nah, lalu nilai depresiasi kumulatif sampai dengan tahun ke-6, nah, kita pakai rumus persamaan yang ini tadi. Nah, ya, B dikalikan 1 min R pangkat K. Ya, B dikalikan 1 min R pangkat K. Nah, gini. Sama dengan 2.951,42 dolar. Nah, nilai sisa pada tahun ke-6 sama dengan ya B dikalikan dengan 1 dikurangi R pangkat K sama dengan 1.048,58 dolar. Nah, atau ini juga bisa kita kurangkan saja langsung ya, sebenarnya sama aja, 4.000 dikurangi ini ya. Nah, dikurangi nilai kumulatif sampai dengan tahun ke-6. Nah, kalau kita pakai nilai R sama dengan 1,5 ya, maka ya tinggal kita ganti saja nilai R-nya 0,15. Ketemunya adalah sisa pada tahun ke-6 nilainya masih 1.508,6 dolar. Nah, ya. Nah, jadi dari situ kita bisa tabelkan. Tabel ini bisa untuk mengetahui depresiasi tiap tahunnya dan nilai sisa pada setiap tahun yang ditinjau. Tahun pertama tuh alat kita nilai value-nya masih berapa. Tahun kedua berapa. Nah, perhatikan di sini dengan menggunakan declining balance, ternyata semakin ke sana, semakin lama itu depresiasinya semakin turun ya. Nah, ini adalah kecenderungan metode declining balance. Oke, nah lalu berikutnya adalah metode sum of the year digit atau SYD. Metode ini berdasarkan jumlah bilangan tahun di mana suatu aset berkurang nilainya sebanding dengan unit tahunnya.
Besarnya depresiasi dihitung sebagai sisa masa layan pada awal tahun dibagi dengan jumlah angka tahun seluruh masa layan, di mana rasio tersebut dikalikan dengan jumlah total depresiasi. Digit yang digunakan pada metode SYD ini adalah sisa umur manfaat dari aset. Faktor depresiasi adalah sisa umur aset dibagi dengan jumlah total digit. Nah, SYD sama dengan sisa masa layan, ya. Masa layan berarti umurnya. Nah, lalu angka sum of year-nya dikalikan dengan biaya awal dikurangi sisanya. Nah, ini contohnya. Persamaan umum untuk mencari biaya depresiasi tahunannya, nilai DK sama dengan B dikurangi SVN, sisa alat pada akhir tahun layan, dikalikan dengan 2 kali N min K plus 1, dibagi dengan N, dikalikan N plus 1. Nah, lalu nilai buku pada akhir tahun TK, nilai bukunya, ya ini persamaannya. Ya. Nanti ini akan saya upload di e-learning, kalian bisa download saja materinya. Lalu depresiasi kumulatif pada tahun TK. Jadi sebenarnya hanya ada 3 variabel sih, ya. Pada metode-metode ini intinya kita mencari nilai DK, ya, depresiasi tahunannya berapa, depresiasi kumulatif tahun PK-nya berapa, depresiasi kumulatifnya berapa, lalu kita hitung nilai sisanya. Dan yang harus kita ketahui adalah berapa nilai biaya awalnya. Nah, tinggal nanti sisanya berapa pada tahun yang itu. Nah, contohnya seperti ini. Dari kasus yang pertama tadi, kita coba hitung dengan metode sum of year. Nah, kerjakan kembali contoh perhitungan untuk tahun keempat misalkan. Nah, ini tabelnya ini setelah kita buat persamaan ini ya. Nah, kita kerjakan dulu yang ini. Baru kita bisa buat tabelnya. Nah, pada tahun keempat, berapa nilai depresiasi tahun keempat? Maka kita bisa substitusikan ke persamaan ini, persamaan 1, persamaan A. Nah, untuk mencari nilai DK ya, B biaya awal, ini dikalikan dengan dikurangi dengan SV, karena tadi nilai SV-nya 0, maka di sini kan B min SV sama dengan 4.000 ya. Dengan rumusnya adalah 2 dikalikan N, N-nya 10, N 2. Nah, lalu di sini pada tahun ke K ditambah 1. Nah, gini. Lalu ini N dikalikan N plus 1 gitu. Nah, nilainya ternyata depresiasi pada tahun keempat adalah $509,09. Nah, lalu sebenarnya proses prosedurnya kita ngitung di 4 dulu, terus setelah itu di kumulatif 4 lebih enak. Nanti BV ini tinggal dikurangi sebenarnya. Ya, di kumulatif 4-nya depresiasi kumulatif tahun keempat sama dengan kita pakai persamaan yang ini juga bisa. Oh, kalau yang ini urutannya kita hitung BVK dulu. Oke, berarti di sini nilai BVK sama dengan BV keempat B dikurangi 2 kali B dibagi N, ya, dikalikan K. Oh, ini BV dikurangi SV. Nah, berhubung nilai SV-nya itu 0, maka kita nilainya sama dengan B gitu ya. Tapi kalau nilai SV-nya ternyata ada nilainya, angkanya, berarti kita harus kurangkan ya. Oke, ditambah dengan B dikurangi SVN. Nah, ini N plus 1. Nah, dikalikan K. Dikalikan K plus 1. Nah, nilainya masih 1527. Nah, isinya di sini. Oke. Ya, dan nilai D4-nya ini. Nah, maka nilai depresiasi kumulatif tahun keempat sama dengan nilai BV pada tahun keempat dikurangi dengan nilai D tahun keempat. Ya. Masih sisa 2472. Nah, perhatikan kecenderungannya. Untuk sum of year ini, ternyata depresiasi di tahun-tahun awal lebih besar. Semakin ke sana, semakin mengecil. Nah, ini kebalikannya dari declining balance tadi. Ya, nah kita mau pakai yang mana nih? Kita asumsikan depresiasinya di awal itu lebih besar dan di akhir mengecil, atau kebalikannya, itu terserah kalian ya. Kenapa? Karena ini nanti akan berkaitan dengan tadi ya, nilai depresiasi itu kita usahakan untuk menjadi pengurang pajak gitu, sehingga kalau misalkan di awal-awal ini depresiasinya rendah, maka pajaknya ya berarti kan pajaknya tinggi ya, karena nilai sisanya masih tinggi. Tapi kalau di awal ini tinggi,
Berarti kan nilai depresiasinya ngikuti nilai pajaknya ngikutin dari BV-nya. Nah, itu strategi aja sih secara ilmu akuntansi. Nah, lalu ada metode depresiasi sinking fund. Maaf ya, ini saya agak cepat karena ini udah hampir habis ya waktu timing saya. Oke, nanti kalau belum jelas besok kita di awal perkuliahan ada tanya jawab dulu. Nah, metode depresiasi sinking fund ini asumsi dasarnya adalah penurunan nilai suatu aset semakin cepat dari suatu saat ke saat berikutnya. Artinya, besarnya depresiasi akan lebih kecil pada tahun-tahun awal di periode depresiasinya. Besarnya nilai patokan depresiasi tiap tahun dihitung dari konversi nilai yang akan didepresiasi atau P dikurangi S selama N periode ke nilai seragam atau annual dengan bunga sebesar I% atau A sama dengan P dikurangi S dikalikan ya mencari nilai F kalau diketahui A gitu ya. Nah, metode depresiasi sinking ini berarti besarnya depresiasi pada tahun ke T atau ke K ya itu sama dengan DK ya P dikurangi S ya dikalikan mencari A kalau diketahui F, Nah, lalu dikalikan dengan mencari F kalau diketahui P. Ya. Penurunan rumusnya adalah sebagai berikut. Nilai DK sama dengan BV K-1 dikurangi BV pada tahun ke K. Nah, BV pada tahun ke K sama dengan nilai P dikurangi nilai A ya, kalau diketahui F. Lalu BV pada tahun ke K turunan rumusnya jadi seperti ini. A ini diganti menjadi P dikurangi S sisanya, lalu dimasukkan nilai persamaan A per F dan F per A. Oke, contohnya satu contoh lagi, PT Nugraha Sentosa merencanakan pembelian forklift dengan harga 38 juta serta biaya pengiriman dan pemesanan 1 juta. Apabila masa pemakaian ekonomis 6 tahun dengan perkiraan nilai sisa 3 juta, diasumsikan MARR-nya 12%. Ya. MARR itu apa? Besok kita bahas lebih lanjut ya. Nah, tentukan depresiasi menggunakan metode sinking fund. Nah, ini agak panjang, mungkin tidak cukup ini waktunya. Nah, penyelesaiannya adalah tahun ke-1, nilai A1 ya, kita anggap nilai A1 sama dengan P dikurangi S. Di mana